Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya sudah pernah mendengar tentang cerita faidah masuk surga berdasarkan sering sholat malam, sering ibadah duha misalnya. Lalu apa jika melakukan zikir pagi petang, apakah bisa mengantarkan kita menuju surga, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Sejatinya nggak ada orang yang masuk surga dengan amalannya. Artinya sebagai pengganti amalannya. Amalan itu hanya menjadi sebab. Yang memasukkan ke surga itu adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW pernah mengatakan, La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga dengan amalannya, yakni sebagai pengganti amalannya. Para sahabat mengatakan, hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau pun wahai Rasulullah, engkau tidak akan masuk surga dengan amalanmu, hatta ana, sampai ana, illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Kecuali Allah membungkusku, membalutku dengan rahmatnya, baru bisa masuk surga. Jadi kalau bicara amalan-amalan, semuanya. Bicara zikir, jangan bicara zikir pagi dan petang yang banyak. Ucapan seorang, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu berat di timbangan. Apalagi kalau bicara zikir pagi dan petang. Di mana orang itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca 10 kali, dia baca 100 kali. Yang mana bacaan-bacaan ini semuanya akan berada di timbangan pada hari kiamat yang memberatkan amal kebajikan dia. Terus kalau kita bicara ayat kursi, tidaklah orang baca ayat kursi setelah sholat itu, melainkan dia akan masuk surga, tidak ada yang menghalanginya kecuali nunggu mati dia. Kalau dia mati, insya Allah dia masuk surga Allah Azza wa Jalla. Jadi bacaan-bacaan kita jemaah, zikir kita, itu insya Allah akan memberatkan amalan kita pada hari kiamat ya. Kemudian orang tatkala membaca zikir sama juga ada yang tidak menghayati. Sehingga bacaannya kurang berkualitas. Maka nasihat ana yang sudah hafal zikir pagi dan petang, yang selalu baca zikir pagi dan petang, jangan lupa sesekali mengingat kembali arti dari bacaannya. Yang kedua, mengingat kembali fadilah dari apa yang dia baca. Sehingga itu akan memotivasi dia untuk istiqomah dan untuk terus melakukan amalan tersebut. Barakallahu fiik. Na'am. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baiklah, rekan-rekan semua, itulah tadi kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menutup kajian ini, mungkin Ustadz Syafiq ada beberapa patah kata sebagai penutup, dipersilakan. Baik, barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Kita perlu sering-sering membaca juz amma yang sebenarnya sering kita baca. Karena ketika sholat maghrib atau kebanyakan kita itu menghafal surat-surat pendek. Dan surat-surat pendek ini banyak yang berkaitan dengan hari akhir. Kalau kita membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, berkaitan dengan hari akhir. Al-qari'atu mal-qari'ah. Atau kita baca wailul likulli humazatil lumaza alladhi jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama. Maka nasihat ana, usahakan tatkala kita membaca, kita memahami artinya dan membaca tafsirnya. Karena itu akan menjadi motor yang menggerakkan kita untuk menjadi muslim yang lebih baik, yang lebih baik lagi, yang ketika beramal nggak ada riak dalam catatan dia. Karena dia tahu bahwasanya dunia ini akan hancur lebur.
Manusia tidak akan dapat memberikan manfaat apa-apa kepada dia. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan dia. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Nah, kembalikan ke moderator. Yes. Baik, alhamdulillah.